Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Yudi Wahyu, kelas MJ102. Di sini saya akan menjawab soal UAS Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Soal yang pertama, hitunglah turunan pertama dari fungsi berikut. A. Y sama dengan 12 akar X tambah 11 per X. B. Y sama dengan 8X pangkat 6 ditambah 1 per X6. C. Y sama dengan 14X dikurangi 9 per X ditambah 21 per X4. Jawabannya untuk soal nomor 1 A. Y sama dengan 12 akar X ditambah 11 per X. Y sama dengan 12X pangkat 1/2 ditambah 11X pangkat min 1. Y sama dengan 12 dalam kurung 1/2 X pangkat min 1/2 ditambah 11 dalam kurung min 1 tutup kurung X pangkat min 2. Y sama dengan 6X pangkat min 1/2 dikurangi 11X pangkat min 2. Lalu yang B, soalnya Y sama dengan 8X pangkat 6 ditambah 1 per X pangkat 6. Y sama dengan 8X pangkat 6 ditambah X pangkat min 6. Y sama dengan 48X pangkat 5 dikurangi 6X pangkat 7. Jadi Y sama dengan 48X pangkat 5 dikurangi 6X pangkat min 7. Lalu yang terakhir dari nomor 1 adalah C. Soalnya Y sama dengan 14X dikurangi 9 per X ditambah 21 per X pangkat 4. Y sama dengan 14X dikurangi 9X pangkat min 1 ditambah 21X pangkat minus 4. Y sama dengan 14 ditambah 9X pangkat 2 pangkat min 2 dikurangi 84X pangkat min 5. Jadi Y sama dengan 14 plus 9X pangkat min 2 dikurangi 84X pangkat min 5. Lalu soal yang kedua. Jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan adalah P sama dengan 3.000 dikurangi 6Q dan fungsi biaya perusahaan tersebut adalah C sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 73,5 Q pangkat 2 ditambah 2.400 Q ditambah 4.000. Hitunglah laba maksimum yang akan diperoleh perusahaan tersebut. Untuk menentukan fungsi penerimaan total atau TR dan fungsi laba atau P. TR sama dengan P kali Q sama dengan dalam kurung 3.000 dikurangi 6Q. Jadi Q sama dengan 3.000 Q dikurangi 6Q pangkat 2. Lalu fungsi laba P sama dengan TR dikurangi C.
Pi sama dengan dalam kurung 3000 Ki dikurangi 6 Ki pangkat 2. Tutup kurung. Dikurangi dalam kurung Ki pangkat 3 dikurangi 73,5 Ki pangkat 2 ditambah 2400 Ki ditambah 4000. Jadi Pi sama dengan minus Ki 3 ditambah 67,5 Ki 2 pangkat 2 ditambah 600 Ki dikurangi 4000 Ki. Menentukan syarat laba maksimum. dP per dQ sama dengan minus 3 Ki pangkat 2 ditambah 135 Ki ditambah 600 sama dengan 0. Bagi seluruh persamaan dengan minus 3 untuk menyederhanakan, Ki pangkat 2 dikurangi 45 Ki dikurangi 200 sama dengan 0. Gunakan pemfaktoran untuk mencari nilai Ki dalam kurung Ki dikurangi 50 tutup kurung buka kurung Ki ditambah 4 sama dengan 0. Maka akan diperoleh Ki sama dengan 50. Memastikan maksimum dengan turunan kedua. Pi sama dengan minus 6 Ki ditambah 135. Jadi Pi sama dengan minus 6 buka kurung 50 tutup kurung ditambah 135. Pi sama dengan minus 300 ditambah 135. Jadi Pi sama dengan minus 165. Menghitung nilai laba maksimum. Pi sama dengan minus dalam kurung 50 tutup kurung pangkat 3 ditambah 67,5 dalam kurung 50 tutup kurung pangkat 2 ditambah 600 buka kurung 50 tutup kurung dikurangi 4000. Pi sama dengan minus 125.000 ditambah 67,5 dalam kurung 2500 tutup kurung ditambah 30.000 dikurangi 4000. Pi sama dengan minus 125.000 ditambah 168.750 ditambah 30.000 dikurangi 4.000. Pi sama dengan 69.750. Jadi laba maksimum yang akan diperoleh perusahaan tersebut adalah 69.750 rupiah. Itulah jawaban untuk nomor 2. Sekarang untuk nomor 3 soalnya adalah jika diketahui fungsi biaya marginal adalah MC sama dengan Ki pangkat 2 dikurangi 42 Ki tambah 200. Tentukan yang pertama fungsi biaya total atau C jika biaya tetap 900. Lalu yang B, besarnya biaya total jika Q sama dengan 12. Fungsi biaya total. Fungsi biaya total atau C. MC sama dengan DC per DQ. C sama dengan integral dalam kurung Q pangkat 2 dikurangi 42 Q ditambah 200. Tutup kurung DQ. C sama dengan 1/3 Q pangkat 3 dikurangi 21 Q pangkat 3 ditambah 200 Q ditambah K. C sama dengan 1/3 Q pangkat 3 dikurangi 21 Q pangkat 3 ditambah 200 Q ditambah K. Konstanta K merepresentasikan biaya tetap atau fixed cost. Diketahui biaya tetap adalah 900, maka fungsi biaya total adalah C sama dengan 1/3 Q pangkat 3 dikurangi 21 Q pangkat 2 ditambah 200 Q ditambah 900.
Menghitung biaya total untuk Q sama dengan 12. Substitusikan nilai Q sama dengan 12. C sama dengan 1/3 dalam kurung 12 tutup kurung pangkat 3 dikurangi 21 dalam kurung 12 tutup kurung pangkat 2 ditambah 200 buka kurung 12 tutup kurung ditambah 900. C sama dengan 1/3 buka kurung 100 1728 tutup kurung dikurangi 21 buka kurung 144 tutup kurung ditambah 2400 tambah 900. C sama dengan 576 dikurangi 3024 3024 ditambah 2400 ditambah 900. C sama dengan 852. Itulah jawaban dari soal nomor 3. Lanjut ke nomor 4. Diketahui persamaan fungsi permintaan suatu barang adalah P sama dengan 30 dikurangi 0,5 Q. Dan persamaan fungsi penawarannya adalah P sama dengan 5 ditambah Q. Carilah besarnya surplus konsumen pada saat terjadi keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar QE dan PE. 30 dikurangi 0,5 Q sama dengan 5 ditambah Q. 30 dikurang 5 sama dengan Q ditambah 0,5 Q. 25 sama dengan 1,5 Q. QE sama dengan 25 per 1,5 sama dengan 16,67. Substitusikan ke salah satu persamaan untuk mencari PE. PE sama dengan 5 ditambah 16,67. Jadi PE sama dengan 21,67. Menentukan harga maksimum atau Pmax. P sama dengan 30 dikurangi 0,5 dalam kurung 0 tutup kurung. Pmax sama dengan 30. Menghitung surplus konsumen atau SK. SK sama dengan 1/2 dikali QE dikali dalam kurung buka kurung Pmax dikurangi PE tutup kurung. SK sama dengan 1/2 dikali 16,67 dikali dalam buka kurung 30 dikurang 21,67 tutup kurung. SK sama dengan 1/2 dikali 16,67 dikali 8,33. SK sama dengan 69,44. Besarnya surplus konsumen pada tingkat harga keseimbangan tersebut adalah 69,44. Itulah untuk soal nomor 4. Lalu kita lanjut ke nomor 5. Perusahaan Adidas membuat sepatu dan tas. Perusahaan tersebut telah membuat model program non-linear. Berikut ini untuk menentukan jumlah optimum sepatu atau X1 dan tas X2 untuk produksi harian guna memaksimalkan laba. Berdasarkan hambatan mengenai persediaan bahan maksimum, Z sama dengan $290, X1 dikurangi 7X1 pangkat 2 ditambah 170X2 dikurangi 4X2 pangkat 2. Terbatas pada 30X1 ditambah 20X2 sama dengan 900 PT bahan. Tentukan solusi optimal model ini dengan menggunakan metode perkalian Lagrange. Fungsi Lagrange atau L. L dalam kurung X1, X2, X.
tutup kurung sama dengan 290x1 dikurangi 7x pangkat 2 dan 1 ditambah 170x2 dikurangi 4x pangkat 2 ditambah dalam kurung 900 dikurangi 300x1 dikurangi 20x2 tutup kurung. Turunan parsial dan penyamaan 0. 1. Turunan L per turunan X1 sama dengan 290 dikurangi 14X1 dikurangi 30X sama dengan 0. Kedua, turunan L per turunan X2 sama dengan 170 dikurangi 8X2 dikurangi 20X sama dengan 0. 3. Turunan L per turunan X sama dengan 900 dikurangi 30X1 dikurangi 20X2 sama dengan 0. Mencari nilai X1, X2, dan X. Persamaan 1 sama dengan 290 dikurangi 14X1 dibagi 30. Persamaan 2 sama dengan 170 dikurangi 8x2 dibagi 20. Menyamakan 290 dikurangi 14x1 dibagi 30 sama dengan 170 dikurangi 8x2 dibagi 20. 580 dikurangi 28x1 sama dengan 510 dikurangi 24x2. 24x2 dikurangi 28x1 sama dengan min 70. Substitusi kebatasan 30x1 ditambah 20x2 sama dengan 900. X1 sama dengan 15, X2 sama dengan 22,5. Jadi, produksi optimal unit sepatu adalah 15 dan tas 22,5. Oke, masuk ke pertanyaan terakhir. Biaya total dinyatakan dengan PC sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 90 Q pangkat 2 ditambah 2800 Q ditambah 56.500. Pada tingkat produksi, berapakah akan menyebabkan biaya minimum? Berapakah marginal biaya minimum tersebut? Turunan pertama, MC sama dengan DTC per DQ sama dengan 30 Q pangkat 2 dikurangi 180 Q ditambah 2.800. Biaya total minimum MC sama dengan 0. 3Q pangkat 2 dikurangi 180 Q ditambah 2.800 sama dengan 0. Q2 dikurangi 60 Q ditambah 2.800 dibagi 3 sama dengan 0. Diperoleh Q sama dengan 60 plus minus 20 dibagi 2. Q sama dengan 20 atau 40. Uji turunan kedua. D pangkat 2 PC per DQ pangkat 2 sama dengan 6Q dikurangi 180. Marginal cost minimum DMC per DQ sama dengan 0. D per DQ dalam kurung 3Q pangkat 2 dikurangi 180 Q ditambah 280 tutup kurung sama dengan 6Q dikurang 180 sama dengan 0. Q sama dengan 30. MC minimum. MC minim sama dengan 3 dalam kurung 30 tutup kurung pangkat 2 dikurangi 180 dalam kurung 30 tutup kurung ditambah 2.800.
MC min sama dengan 100. Biaya total minimum terjadi pada Q sama dengan 40. Marginal cost minimum sama dengan 100. Oke, itu aja. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk sore hari ini. Semoga dapat menjawab soal yang sudah diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.